Disclaimer: video audio ini dibuat untuk memberikan knowledge tentang buku yang ingin Anda beli. Kami sarankan Anda untuk membeli buku asli dari toko online ataupun offline. Di channel ini kami memberikan pengalaman baru pada Anda membaca dengan pendengaran. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan request buku yang ingin kami bacakan di kolom komentar. Teruslah mencari ilmu dan selamat mendengarkan. Chapter 3: Grow the Customer. Sepupu saya termasuk orang yang doyan berkebun. Hasilnya juga lumayan, hampir segala macam tanaman yang dia tanam tumbuh dengan bagus. Dia tidak belajar secara khusus, kemampuannya didapat secara otodidak dan dibumbui ketekunan. Doyan juga sih alias jadi hobi. Kini di halaman samping rumahnya yang tidak terlalu besar tampak beberapa tanaman yang bisa langsung dimanfaatkan di dapur. Pada lahan berukuran 3x8 meter itu ada tanaman cabai rawit, cabai merah, dan jeruk nipis. Menanam cabai dan jeruk nipis memang tidak terlalu sulit, tetapi tetap dibutuhkan kedisiplinan dalam merawatnya sehingga berbuah. Kita harus memilih lahan atau pot, menanam, menyiram, memberi pupuk, dan menjaganya dari hama atau binatang. Tapi begitu sudah rutin berbuah, ada kepuasan tersendiri bisa memetik cabai atau jeruk nipis hasil pekarangan sendiri gitu. Belum lagi kalau dihitung potensi nilai ekonomis yang dikandungnya. Hasil berbuah rutin tidak mungkin didapatkan jika kita berhenti dan merasa puas ketika kita berhasil menanam dan jarang rawatnya. Kalau baru terlihat batang dan daun yang bagus saja belum cukup, harus sampai berbuah dan berbuah. Sama seperti menanam pohon, seorang wirausaha tidak boleh merasa cukup sudah mendatangkan banyak pelanggan dan membuat pelanggan tersebut tidak beralih ke pesaing. Wong sudah capek-capek mendapatkan pelanggan, masa memanennya cuma sekali doang. Pelanggan itu harus ditumbuhkan dan dibudidayakan. Seorang pelanggan itu seperti tanaman, harus diberikan perhatian dan perawatan yang sesuai dengan karakteristiknya. Begitu kita sudah mendapatkan banyak pelanggan, sudah berhasil mempertahankannya juga, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara saya menumbuhkan pelanggan? Pelanggan yang bertumbuh adalah pelanggan yang melakukan more use, yaitu pelanggan fungsi lain produk dan jasa yang sudah digunakan. Misalnya kalau kita menggunakan provider seluler untuk telepon, maka more uses adalah ketika kita menggunakan untuk SMS, browsing, mengaktifkan ringback tone, dan sebagainya. Sudah dapat idenya? Nah, ada dua pendekatan dalam menumbuhkan pelanggan. Yang pertama, kita dapat menumbuhkan pelanggan yang sudah ada. Ini tercapai dengan membuat jumlah belanjaan mereka semakin banyak. Setidaknya ada dua cara utama yang dapat kita lakukan. Yang pertama cross-selling, yang kedua upselling. Seperti apa cara kerjanya? Yang pertama, cross-selling. Suatu ketika saya pergi berbelanja di sebuah toko untuk membeli cemilan. Saya pun pergi ke kasir untuk membayar. Sesampainya di kasir, saya melihat ada permen yang sudah lama tidak pernah saya beli dipajang di area kasir. Karena eye-catching, akhirnya saya mengambil permen itu dan membayarnya. Sebenarnya tujuan awal saya bukan untuk membeli permen itu, tapi akhirnya saya beli. Nah, ini yang disebut dengan cross-selling, yaitu pembelian produk B, produk dari kategori lain yang dijual, setelah sebelumnya seorang membeli produk A. Tujuannya adalah agar pelanggan kita menghasilkan lebih banyak uang dengan membeli lebih banyak produk dari kategori lain yang kita jual. Ada juga toko yang menawarkan paket dengan harga yang cukup menarik daripada membeli barang secara satuan. Nah, paket bisa jadi salah satu teknik cross-selling.
Banyak sekali operator seluler yang menggandeng merek handphone tertentu dan memberikan harga di bawah harga kalau tidak paket. Namun satu hal yang perlu diingat, jangan pernah paksa pelanggan Anda untuk membeli barang lain di satu waktu. Itu malah akan membuat mereka bete dan ogah balik lagi. Padahal cross-selling bisa jadi cara yang paling efektif dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Ketika Anda menjual produk dari kategori lain, Anda sebenarnya sedang mengedukasi mereka, membuat mereka lebih mengerti tentang beragam produk yang mungkin sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Di waktu yang sama, pelanggan akan lebih mengenal Anda dan bisnis Anda dari produk yang Anda tawarkan. Cross-selling sering dilakukan oleh industri perbankan. Kalau sudah punya produk tabungan, biasanya akan ditawarkan produk deposito, reksadana, kartu kredit, asuransi, KTA, dan sebagainya. Yang kedua, upselling. Upselling adalah pembelian produk yang lebih mahal dari kategori yang sama dari sebelumnya sudah dibeli atau mau dibeli. Saya jadi ingat salah satu restoran cepat saji yang jual burger. Mereka selalu menawarkan melakukan upselling atau meningkatkan ukuran kentang dan minuman hanya dengan menambahkan beberapa ribu. Tentu pelanggan jadi tertarik karena harga yang harus ditambah tidak beda jauh dari yang awalnya harus dibayar. Malah beberapa pelanggan merasa sayang kalau tidak mengambil kesempatan itu. Memang keuntungan dari upsize produk tidak terlalu besar, tapi kalau banyak pelanggan mengambil penawaran yang diberikan, bayangkan berapa banyak keuntungan yang bisa diraup. Upselling secara langsung akan menggandakan profit Anda. Berikut beberapa tips kalau Anda mau melakukan strategi upselling. 1. Tunggu sampai pelanggan Anda sudah memutuskan untuk membeli, lalu tawarkan produk tambahan. Jika Anda berusaha untuk menawarkan produk lain yang lebih mahal sebelum mereka membeli, Anda dapat menakuti mereka. 2. Jika pelanggan tidak yakin dengan apa yang mereka cari, gunakan kesempatan ini untuk mengidentifikasi manfaat yang mereka cari. Kalau Anda sudah tahu, pastikan untuk menawarkan mereka produk atau jasa tambahan yang mungkin belum terpikirkan oleh mereka, tapi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang dicari. 3. Perhatikan budget pelanggan Anda ketika melakukan upselling. Sebagai gambaran umum, jangan menawarkan produk yang harganya melebihi 25% harga barang yang mau mereka beli. Karena kalau barang yang Anda tawarkan terlalu mahal dibanding yang awalnya mereka mau beli, mereka tentu akan menolak untuk membelinya karena mereka sedang tidak menyiapkan budget semahal itu. Kedua, kita dapat menumbuhkan pelanggan baru dari pelanggan yang sudah ada. Buatlah agar pelanggan Anda yang justru merekomendasikan Anda kepada teman, tetangga, dan keluarganya. Cara mujarab yang dapat kita lakukan, referral. 3. Referral. Sering dengar kan kalimat ini? Jika Anda kecewa, beritahu kami. Jika Anda puas, beritahu teman. Saya suka sekali dengan kalimat di atas, namun sayangnya nggak semua pelanggan mau mempraktekannya. Hanya pelanggan-pelanggan tertentu yang mau. Mereka adalah pelanggan-pelanggan yang loyal seperti yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Nah, pelanggan yang loyal tersebutlah yang bisa membantu kita menumbuhkan jumlah pelanggan secara otomatis. Pelanggan yang loyal memang akan memberikan rekomendasi positif terhadap produk dan jasa kita kepada orang lain. Namun, jika kita mau sedikit repot, jumlah rekomendasi yang mereka berikan bisa berlipat-lipat ganda loh. Ibaratnya kucing yang cuma dikasih tulang ikan saja pasti akan kembali terus kepada kita. Apalagi kalau kita kasih daging ikan, wah, dia bisa ajak teman-temannya untuk datang juga, betul nggak? Di bab pertama sudah dibahas tentang word of mouth
atau pemasaran getok tular. Referral merupakan salah satu bagian dari warm marketing. Intinya satu, bagaimana supaya pelanggan Anda dapat menceritakan atau mempromosikan dan akhirnya menjual barang dengan Anda ke calon pelanggan sehingga menjadi pelanggan baru. Tidak berhenti sampai di situ, kalau Anda benar-benar sukses mempraktekkan how to keep your customer, maka siklus ini akan terus terjadi. Kerennya lagi, biasanya pelanggan yang datang karena hasil referensi akan melakukan hal yang sama di kemudian hari. Ini karena mereka merasa referensi menjadi hal yang normal, yang mereka lakukan dengan sukarela dan sukacita. Hasilnya, setiap pelanggan akan melakukan hal yang sama dan jumlah pelanggan Anda bertumbuh dengan pesat. Untuk bisnis UKM, saya merasa program Member Get Member atau MGM masih menjadi cara ampuh untuk menumbuhkan jumlah pelanggan baru. Program MGM ini sering kali dipraktekkan oleh perusahaan dari industri apapun, baik jualan maupun jasa, baik skala besar atau skala kecil. Artinya, tingkat keberhasilannya perlu diakui. Asiknya lagi, program ini bisa disesuaikan dengan budget. Pokoknya, tidak ada aturan khusus, semuanya sesuai dengan kemauan dan kemampuan Anda sebagai pelaku bisnis. Indovision merupakan salah satu perusahaan yang gencar melakukan program referensi. Jika pelanggan Indovision bisa mereferensikan satu teman, maka ia akan mendapatkan gratis iuran selama 1 bulan. Jadi kalau bisa bawa 12 teman, ya gratis 1 tahun. Menarik ya. Kelompok media SWA juga menjalankan Member Get Member program bagi para pelanggan majalah yang diterbitkannya, yaitu SWA maupun Mix. Dengan membantu mendapatkan 1 pelanggan baru, pelanggan akan mendapatkan gratis 4 edisi majalah. Baik cross-selling, upselling, maupun referral, ada satu benang merah yang menghubungkan keduanya, yaitu edukasi pelanggan. Ya, cara yang menumbuhkan pelanggan adalah dengan mengedukasi mereka jika produk kita memang memiliki nilai manfaat yang tinggi namun belum disadari oleh konsumen. Maka kita harus berani mendidik pasar. Memang, perjuangan untuk mendidik pasar di awal merupakan risiko yang harus dipikul seorang wirausaha. Tetapi dalam banyak kasus, inilah yang terjadi. Coba saja sebutkan produk-produk yang kita gunakan sehari-hari, handphone, laptop, dan deodoran. Baru menjadi kebutuhan 10 tahun terakhir. Deodoran roll-on rasanya baru populer sekitar 15 tahun lalu. Hari ini kita semua sudah mengenal merek Sostro dan Aqua. Tetapi apakah kita mengetahui perjuangan yang dilakukan oleh para pendirinya untuk memperkenalkan produk mereka masing-masing? Yang satu merupakan teh manis, yang satu merupakan air mineral. Saat baru berdiri, mungkin keduanya merupakan minuman yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Hanya saja bukan dalam kemasan. Banyak yang meragukan dan mentertawakan ide untuk membuat minuman teh dan air dalam kemasan. Tapi lihatlah hasil hari ini. Setelah bertahun-tahun membuka pasar, kini orang semakin merasa membutuhkan keduanya. Kita harus ingat juga bahwa walaupun hari ini kedua merek telah menjelma menjadi perusahaan besar, namun selama beberapa tahun di awal mereka adalah contoh wirausaha yang patut diacungi jempol oleh siapapun. Aqua setelah cukup lama berusaha mendidik masyarakat Indonesia, salah satu tema promosi yang diangkat adalah menyangkut gaya hidup sehat. Setiap orang dianjurkan minum air mineral 8 gelas air putih setiap hari. Pabrik pertamanya dibangun 1 tahun kemudian di kawasan Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat.
Produk pertamanya adalah Aqua botol kaca 950 ml yang kemudian disusul dengan kemasan Aqua galon, yang pada waktu itu juga masih terbuat dari kaca. Kebayang nggak sih susahnya jual air minum dalam botol kaca? Tahun 1974 hingga tahun 1978 merupakan masa-masa sulit karena masih rendahnya tingkat permintaan masyarakat terhadap produk Aqua. Semula produk Aqua ditujukan untuk masyarakat golongan menengah atas, baik perkantoran maupun rumah tangga dan restoran. Maklumlah, untuk menjangkau masyarakat luas, pesaing terberat Aqua yaitu dari air rebusan. Saya masih ingat ketika saya kecil tidak ada keluarga atau tetangga yang menggunakan dispenser. Kita semua sudah merasa nyaman dengan merebus air minum pagi-pagi dan membotolkannya dalam botol-botol bekas sirup. Kalau mau dingin tinggal dimasukkan ke kulkas saja. Hari ini, Aqua telah merambah dunia dan sudah diterima nyaris seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Aqua, sebuah ide sederhana namun luar biasa dari seorang wirausaha luar biasa. Bagaimana dengan teh botol sosro? Tentu kita semua hafal dengan jargon mereka. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Itulah yang mereka angkat sejak lama dalam rangka mendidik pasar Indonesia untuk minum teh botol kapan saja dan di mana saja, terutama setelah makan. Merek Sosro yang sudah dikenal di masyarakat sebenarnya merupakan singkatan dari nama keluarga yaitu Sosro Jojo yang mulai merintis usaha teh wangi melati sekitar 65 tahun yang lalu di sebuah kota kecil di Jawa Tengah bernama Slawi. Pada tahun 1965, teh wangi melati merek cap botol yang sudah terkenal di daerah Jawa mulai diperkenalkan di Jakarta pada waktu itu. Teknik mempromosikan teh wangi melati merek cap botol di Jakarta dinamakan strategi promosi cicip rasa, di mana secara rutin beberapa staf yang dikoordinir oleh Bapak Sujipto Sosro Jojo mendatangi tempat-tempat keramaian dengan menggunakan mobil dan alat-alat propaganda seperti memutar lagu-lagu untuk menarik perhatian dan mengumpulkan penonton. Pada tahun 1974 didirikan pabrik PT Sinar Sosro di kawasan Ujung Menteng. Pabrik tersebut merupakan pabrik teh siap minum dalam kemasan botol pertama di Indonesia dan pertama di dunia. Pemikiran yang sama dimiliki oleh Hydro, sebuah perusahaan air yang didirikan oleh kawan saya, Teguh Wibawanto. Visinya adalah menjadi perusahaan air nomor 1 di dunia. Bisnisnya sekarang terkuat pada penyediaan alat pemurni air untuk rumah dan perusahaan. Rentang harganya berkisar antara beberapa juta hingga ratusan juta rupiah. Teguh yakin bahwa pasar untuk produknya akan terus bertumbuh seiring dengan meningkatnya kesadaran orang-orang akan kebutuhan air yang bersih. Kebutuhan ini memang tidak terlalu terasa 10 tahun lalu, tetapi jika Anda bertanya pertumbuhan bisnis Hydro, Anda akan berdecak kagum. Bukan saja dari pertumbuhan nilai penjualan, tapi dari kepercayaan orang terhadap Hydro. Sehingga banyak pelanggan lama yang melakukan pembelian kedua dan ketiga atau memberikan rekomendasi kuat kepada teman dan keluarga mereka. Oke, sekian audiobook di bab ini. Sebelum kita lanjut, catatlah poin-poin penting pada buku ini dan actionlah sesegera mungkin jika diperlukan. Bantu kami untuk melayani pendengaran Anda dengan cara subscribe, like, dan request buku yang ingin kami bacakan di kolom komentar. Salam dari kami dan teruslah mencari ilmu.